tengah boleh, ke tengah boleh. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Oke, sekarang ke kanan. Ke kanan 3, 2, 1, 3, 2, 1. Ke kiri boleh. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Oke, 7 menit ngomong ke movie. Oke, 7 menit. Ya, ya. Oh enggak, jadi memang waktu itu ada rekan kita yang juga lebih bilang ini ada film bagus nih, saya nonton mau di streaming lah. Setelah saya nonton, saya pikir oh, ini oke, ide kita yang bagus, cuma tinggal kita sesuaikan dengan kita Indonesia. Tapi ternyata ya itu waktu cukup lama untuk akhirnya bisa jadi. Semoga versi kita itu dari menjadi film yang ide ceritanya sih sama, ya garis besar ceritanya sih sama, cuma kan detailnya apa segala macam alasan itunya ya itu beda. Nanti silakan setelah nonton boleh dibantu. Ya, ya. Jadi saya kalau menulis cerita itu saya berusaha memasukkan unsur-unsur diri saya sendiri sebanyak mungkin ke dalam cerita. Jadi karakter GN di film ini sih agak sedikit beda dengan yang lain ya. Dan di sini ini sangat-sangat suka anime, sangat suka komik dan segala macamnya seperti saya lah. Jadi otaku istilahnya. Jadi itunya mungkin sedikit beda. Jadi alasan kenapa mereka nggak punya teman yang lain selain kita berdua, karena saya pikir seperti itu. Jadi mereka social awkward. Itu salah satunya mungkin. Dan masih banyak lagi di yang lain sih. Saat pekerjaan, terus mereka suka volunteer di animal shelter, itu semua hanya dari kreativitas. Karena saya juga sayang dengan anak. Saya apa yang saya suka, saya melakukan dalam cerita sih. Semoga bisa menginspirasi orang lain juga untuk bisa jadi diri saya dan sebagainya. Oh enggak, dari pertama waktu saya minta waktu awal waktu kita izin untuk meremake-nya saya udah ngerti, tapi saya rubah ya, nggak mau sama persis gitu. Oh silakan kita kasih kebebasan kok, karena ternyata cerita ini yang pengarangnya itu biasanya bukan juga bagus, dia itu lebih ke penjaga puisi gitu, jadi kamu bebas kok. Dia bilang gitu, selama kalian nyaman seperti apa, ya ada restriksi kan biasanya kan ada yang jangan nyari, mereka kebebasan kita sama sekali terserah kalian mau seperti apa. Dan kita sih karena mau undang mereka juga untuk premier kita kesini sih supaya bukan namanya ya sutradara sama penulisnya sama produsernya. Kalau mereka sempat mereka bilang mereka mau datang karena mereka bilang kita mau support bukan pemainnya. Aku nonton versi Taiwan, daripada nonton tapi versi Taiwan soalnya yang paling dekat ya, sama timeline kita. Jadi aku nonton versi Taiwan, tapi sebenarnya kita daripada tetap harus kita milih itu adalah cara kita pay respect and homage to karakter dan cerita yang sudah ada, tapi tetap buat versi dan kultur Indonesia dimasukin. Soalnya ada beberapa hal yang kultural Indonesia sama kulturnya itu agak beda banget. Jadi kan penonton Indonesia, jadi character wise kita tetap respect dan homage yang kita udah nonton itu di Taiwan, tapi tetap yang kita bidangkan untuk penonton Indonesia di versi Indonesia. Iya sama sih yang juga itu nonton yang versi Taiwan dan kebetulan itu udah lama kan sama selesai film yang waktu itu sama Sony dan benar kata Dain tadi dimana kita bisa harus respect sama film sebelumnya dan juga kita bisa deliver dengan lebih fresh dengan versi kita sendiri. Pas dari awal dikasih skrip terus baru nonton film Taiwan itu ini bakal berat ini bakal berat sih gitu. Tapi ritual biasanya pastinya dengan banyak fokus dan ingat karakter Faye di sini tuh bukan punya
dan lain-lain. Jadi emang adalah biasa ritual sebelum take nafas, kosongin pikiran. Biasanya udah masuk ke daerah sun udah kayak aku mental, dan syukurnya juga udah diajarin sama pas Mas Sony juga ada diri, aktor, karakter, jadi ada pintunya gitu. Walaupun di ending pintunya agak hilang karena emosinya lumayan berat, tapi sangat bersyukur ada para Para petronis penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. cuma wanita satu ini. Mohon perhatian Anda. Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan untuk memasuki ruangan teater. Banyakin proses belajar Pintu sih. teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Yang tadi Brian bilang. Mohon perhatian Anda. Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan untuk memasuki ruangan teater. Banyakin proses apa ya, breakdown si karakter Queen ini sih, mencoba mengerti kenapa dia merasakan itu dan apa sebabnya itu. Oke, kalian mau nonton film ini juga dan lumayan di CV. Jadi awalnya kalau kayak dibungkus dengan ringan dan lain-lain, dialognya ringan dan lain-lain, enggak ada subtext di belakang itu yang berat. Jadi penyampaian dialog kayak contoh, yang si Krim ngomong, kenapa nggak kamu aja sih ini kayak aku simple, tapi emosi yang masuk ke dalam entah itu kenapa aku cara menerima yang mana, aku cara reaksi itu yang berat, layer-layer yang lain itu yang berat, itu yang karena kenapa capek nggak bisa langsung ya karena ini nggak bisa harus tahan cari jalan lain, nggak bisa langsung nunjukin emosi yang pengen ditunjukkan, harus pendam harus itu yang capek dan selama film itu sih yang lumayan berat. Wah, nggak ada berapa momen tuh si Parok kayak, ayo oke. Pak, aku tahu I signed up for this, so I will try my best. Iya sih, jadi saya sih happy banget dengan saya dari pertama tahun perannya berat, gak gampang emosinya, dan saya tuh selalu suka memberi layer emosi, jadi apa yang dikemukakan sama apa yang ingin disampaikan kadang-kadang nggak selalu selaras, dan seperti kehidupan kita di nyata ya, saya selalu merasa kita mencoba masukkan emosi yang realis lah dalam film. Bahwa kadang-kadang kita tuh nggak bisa ngomong atau menunjukkan bahwa kita sebenarnya kalau orang yang sayang karena banyak faktor lah gitu ya, dan layer seperti itu sebenarnya nggak gampang. Saya sih lebih banget Brian sama Sasa sangat-sangat bagus di film ini, saya sih lebih banget, dan semoga setelah ini mereka bisa main bareng lagi karena chemistry mereka juga bagus banget. Ya terus tuh kayak lama Masih ada. Nggak lama-lama banget, 21 kan berarti ya. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Pertama, karena nyamannya aku sama Mas Roni udah kenal lama karena temenan juga sama kakakku Sisi, dan aku bisa bilang Mas Roni ini bisa jadi kayak kakakku juga, bisa jadi teman curhat, dan Mas Roni itu sangat tahu karakter aku pribadi bagaimana, jadi Mas Roni punya cara sendiri untuk approach aku yang dimana membuat aku sangat nyaman, dan waktu ditawarin dan baca filmnya dan waktu itu sempat nonton juga, suka karena aku rasa ini bisa men-challenge diri aku sendiri untuk mainin peran yang sangat kompleks. Oke, thank you. Boleh terakhir. Kenapa mengajak Om Tio sebagai penulis yang
lagu juga ya, tapi yang lagu yang bercanda ya. Nanti serius saya nggak bisa karena saya pernah penulis lirik lagu dan saya kenal Monty itu kan sejak zaman kita dulu sama-sama kerja di TV swasta. Saya kenal Monty dari tahun 2000, bayangin 25 tahun kita kenal. Dan saya tahu banget bahwa dia itu penulis yang sangat bagus, dan waktu itu saya ngasih brief yang sangat-sangat jelas ke dia, Mon, gue pengen lagu ini jadi lagu yang dikenang semua orang. Kalau bikin ngomong soal kehilangan, orang akan ingat lagu seperti ini. Dan karena kebetulan dia belum lama kehilangan ibunya, yang memasukkan perasaan itu dalam liriknya. Dan ya seperti yang kita lihat nanti, sangat luar biasa sih, sangat terasa itu. Oke, thank you ya. Boleh shout out terakhir? Boleh shout out aja. Shout out aja. Shout out jangan lupa nonton. Oke. Oke, sip. Sasa, go. Buat semuanya jangan lupa nonton film Tak Ingin Usai di sini di bioskop di tanggal 5 Juni. Oke, terima kasih teman-teman. Thank you. Semuanya.